Setelah 1 bulan menjajal action cam yang satu ini, finally inilah kelebihan dan kekurangan dari Insta360 Go 3S. Jadi gue udah menggunakan kamera ini selama kurang lebih 1 bulan, dan dari sana gue mungkin udah menemukan ya kelebihan kekurangan kamera yang satu ini ya. Gue yakin pasti kan udah nonton berbagai video di channel YouTube yang lainnya ya, dari unboxingnya, dari spesifikasi kamera dan sebagainya. Cuman mungkin belum banyak yang memberikan review kekurangan dari kamera yang satu ini. Nah, sedikit background ya guys ya, gue udah menggunakan kamera vlogging lain yaitu Sony ZV-1 Mark II. Itu kamera yang gue gunakan di setiap vlog gue di YouTube. So far gue puas banget, walaupun ada kekurangannya, dan kekurangannya itu yang akhirnya ditutup dengan si kamera action yang satu ini guys. Gue yakin kalian pasti banyak yang galau ya, maju mundur mau beli atau enggak gitu. Sampai akhirnya gue menemukan nih kekurangan-kekurangannya apa aja di kamera ini guys. Jadi bisa kalian simak baik-baik video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan kekurangannya yang pertama. Kekurangannya itu ada di ketajaman videonya guys. Buat kalian yang mungkin baru mulai mau vlogging di YouTube ya, dan kalian mungkin menggunakan ini sebagai kamera pertama kalian, mungkin kalian nggak begitu notice ya untuk ketajaman videonya ya. Tapi buat gue sendiri yang sudah menggunakan berbagai brand kamera, ini akan berasa kurang tajam ya guys ya. Jadi hasilnya tuh agak sedikit becek, terutama untuk kondisi low light, kurang cahaya atau malam hari. Ini akan benar-benar ke notice ya kalau hasilnya tuh agak basah gitu guys, agak becek gitu. Ya ini mungkin gara-gara sensornya itu belum sampai 1 inch guys, sensor kameranya. Nomor 2 kekurangan itu adalah kapasitas memorinya yang terbatas. Jadi si Insta360 Go 3S ini kan terdiri dari dua kapasitas, ada yang 64 GB sama 128 GB. Gue sendiri milih yang 128 GB karena di dalam kamera ini tidak ada slot memori eksternal guys. Beda dengan kamera-kamera vlogging lainnya ya, mungkin yang ada memori eksternal, kalian bisa upgrade sendiri memorinya mau sampai berapa besar. Di sini dia cuma ada sampai 128 GB yang menurut gue super kecil ya. Apalagi kalau kalian ingin nge-record video dalam ukuran maksimalnya di 4K. Ini gue tadi ada sedikit merangkum ya guys ya, kurang lebih ya. Jadi kalau kalian nge-record video dalam ukuran Full HD, Full HD 50 fps, itu kalian bisa merecord sampai 5 jam dengan memori 128 GB ini. Sedangkan kalau kalian naik lagi ke 2K 30 fps, itu bisa record sampai 4 jam. Naik lagi ke atasnya 2K 50 fps, itu kalian bisa nge-record sampai kurang lebih 3 jam aja guys. Nah, kalau kalian nge-record 4K, kebetulan di sini tuh cuma bisa 4K sampai 30 fps aja guys. Jadi di mereka tuh nggak ada 4K 50 fps. Kalau kalian nge-record 4K 30 fps, ini cuma bisa nge-record sampai kurang lebih 3 jam aja guys. Jadi kurang lebih si 4K 30 fps itu setara dengan 2K 50 fps guys ukurannya. Itu bisa record sampai 3 jam. Gua sendiri kemarin selama jalan-jalan itu gua coba nge-record dengan ukuran 2K ya, supaya hasil kualitasnya mungkin lebih bagus aja gitu dibanding nge-record di Full HD. Saran gua sih kalau kalian lagi jalan-jalan dengan waktu yang cukup panjang, let's say misalnya 2 minggu, 10 hari 2 minggu ya, mungkin dalam waktu 3 hari aja tuh kalau kalian nge-record dalam ukuran 2K aja tuh mungkin hasilnya tuh udah video itu udah mentok ya, udah habis ya kan memorinya. Jadi gue saranin antara kalian bawa laptop kalian dengan external drive gitu ya. Jadi kalian bisa memindahkan file-file yang ada di sini ke laptop kalian, atau kalian juga bisa membeli optional. Jadi dia tuh ada aksesoris tambahan guys, dimana kalian bisa mentransfer hasil video yang ada di kamera ini ke si external memory gitu menggunakan sebuah optional aksesoris gitulah. Jadi aksesorisnya tuh dicolokkan ke si kamera ini dan dia bisa mentransfer keluar file-file yang ada di sini ke si external memory card gitu. Kekurangan ketiga ini antara kekurangan atau enggak ya guys ya. Jadi di Insta360 Go 3S ini tidak ada external jack 3,5 mili ya. Jadi buat kalian yang mungkin terbiasa merecord video dengan mic wireless, nah sayangnya di sini tidak ada si jack 3,5 milinya itu. Jadi videonya hanya mengandalkan mic internal dari si kamera ini guys. Untuk kualitas suaranya sih menurut gua ya oke-oke aja ya. Maksudnya nggak terlalu yang tajam banget, tapi nggak yang jelek banget juga gitu. Jadi masih bisa dipakai untuk vlogging yang sederhana gitulah. Selamat pagi guys. Ini hari Minggu ya hari ini ya. Sekarang udah jam 10:35. Jadi sebentar lagi kita bakalan check out. Cuaca siang ini tuh adem,
Jadi dia berkabut gitu. Dan sebenarnya kita check out tadi pagi tuh dapat breakfast untuk 10 orang guys. Jadi villa ini tuh bisa muat sampai 10 orang. Tapi ya seperti biasa kalau kalian tanpa menggunakan wireless mic, kalau kalian lagi agak menjauh dari kamera, suaranya mungkin agak hilang guys. Karena dia juga merekod suara-suara bising di belakangnya juga gitu. Nah, itu 3 sih kekurangan yang gue paling notice dari 1 bulan pemakaian gue. Sekarang gue mau lanjut ke kelebihannya. Ini ada beberapa yang menurut gue cukup signifikan ya kelebihannya. Satu, itu super stabil ya guys ya. Jadi selama ini gue menggunakan beberapa kamera vlogging, dan semuanya itu rata-rata kekurangan itu ada di stabilization-nya guys. Jadi ketika kalian berjalan sambil vlogging, rata-rata tuh hasilnya tuh bakalan agak sedikit bergoyang gitu ya. Sedangkan si Insta360 Go 3S ini dia ada flow state stabilization. Jadi hasilnya tuh mau kalian lari, kayak mau kalian loncat, itu hasilnya benar-benar bakalan stabil banget. Jadi ini sih salah satu yang gue suka ya dari si kamera yang mungil satu ini ya. Jadi sekarang ketika gue mau mengambil aktivitas yang cukup ekstrim gitu, gue udah gak takut lagi buat bergerak ya guys ya. Jadi untuk loncat, untuk lari, itu semuanya akan tertangkap dengan stabil di kamera yang satu ini. 2, ada menu namanya free frame video. Jadi si free frame video ini dia bisa menangkap 2 rasio video guys. Untuk yang YouTube itu video horizontal, sedangkan untuk TikTok, Instagram dan lainnya itu menggunakan rasio yang tinggi ya guys ya. Nah caranya si Insta360 Go 3S ini dia akan menangkap satu video, kemudian dari hasil video raw-nya itu kalian akan edit lagi di aplikasi Insta360-nya, antara kalian menggunakan laptop atau menggunakan handphone kalian. Nah, di aplikasi itu kalian bisa memilih rasio video yang kalian mau ya. Jadi kalian mau videonya yang vertikal atau kalian mau videonya yang horizontal. Cuman kelemahan dari menu free frame video ini, editingnya itu memakan waktu guys. Jadi dari edit sampai filenya itu diekspor menjadi file utuh, itu bakalan memakan waktu guys. Dan kalian harus melakukan itu satu persatu video gitu. Itu bakalan memakan waktu dan kurang fleksibel aja sebenarnya sih. Cuman buat gua yang suka traveling dan nggak ingin kehilangan momen, itu tuh menu yang lumayan kepake banget sih guys. Ketiga, ada yang namanya 45 degree horizon lock. Jadi gue baru tahu nih kalau kamera compact seperti ini tuh ada feature di mana kalian ketika lagi bikin video dan videonya itu misalnya goyang-goyang ini guys ya, kiri kanan goyang-goyang seperti ini, di aplikasinya itu dia bisa menstabilkan videonya 45 derajat. Jadi video itu benar-benar stabil, tegak banget dengan si horizon di belakang kita gitu guys. Jadi kalian udah gak usah takut lagi deh videonya bakal miring gitu ya, gak usah takut miring lagi walaupun kameranya kalian gunakan cukup ekstrim. Terus ada juga pilihan 360 degrees horizon lock. Let's say misalnya kamera kalian berputar 360 derajat seperti ini hasilnya akan tertangkap tetap datar seperti tidak berputar ketika kalian edit di aplikasi Insta360-nya. Jadi mereka tuh punya 360 horizon lock, dan itu tuh menangkap video itu benar-benar stabil, dan walaupun kameranya berputar, hasilnya tidak ikut berputar guys. Cuman kelemahannya videonya tuh bakalan ke crop cukup dalam sih guys. Jadi kayak kameranya tuh bakalan kayak agak ke zoom gitu ke hasil videonya gitu. Keempat, seperti action cam pada umumnya, si Insta360 Go 3S ini memiliki sertifikasi IPX8. Jadi kalau kalian mencabut kamera si depannya, nah ini dia, si kamera kecil ini udah ada sertifikasi IPX8, jadi dia waterproof hingga 10 meter. Sedangkan si action podnya ini baru splash proof, jadi dia tahan untuk siraman air atau hujan ya guys ya. Tapi kalau untuk direndam dalam air itu belum bisa. Nah, kekurangannya adalah ketika kalian mencabut si Go 3S ini dari si action podnya, si kamera satu ini hanya bertahan 38 menit guys. Jadi benar-benar cepet banget. Sedangkan kalau kalian menggunakan keduanya jadi satu, ini yang bertahan sekitar 1 jam 48 menit kalau nggak salah ya. Jadi dia bertahan lebih lama. Nah, dalam keadaan terpisah, ketika kalian merecord videonya dengan kamera ini, kalian tetap bisa melihat hasilnya, live previewnya dari si kamera ini guys. Jadi dua kamera ini tetap terkonek ya guys ya. Kalian merecord dengan si kamera mininya ini, dan hasilnya bisa kalian lihat di layarnya di sini. Jadi dia bisa kayak buat preview hasil videonya langsung, walaupun ini terpisah guys. Nah, kelebihan terakhir nomor 5 itu ada di aksesoris pendukungnya guys ya. Seperti yang kalian udah lihat di depan gue ini. Ini ada beberapa aksesoris pendukung. Yang pertama ini adalah pivot stand. Jadi kalau kalian mau menggunakan tripod, monopod, dan kalian ingin mencolok ke si Insta360 ini, kalian harus menggabungkan dulu si pivot stand ini ke si kameranya. Dan dia menggunakan magnet yang cukup
cukup apa ya, cukup kenceng ya guys ya. Jadi kalau kalian tempelkan seperti ini, dia langsung akan kelok dan bunyi ya, klik gitu. Ini benar-benar kuat guys. Jadi kalian gak usah takut dia bakal copot, dia benar-benar kuat banget. Kecuali kalau kalian lempar gitu ya, yang super kenceng baru dia akan lepas gitu. So far setahu gue dia ada kayak locknya gitu. Jadi kalau kalian mau lepas, kalian harus press dulu 2 button di sampingnya, baru kalian cabut guys. Nah, supaya ini aman dari guncangan ya. Kedua ada si easy clip ini. Jadi ini easy clip namanya, sesuai dengan namanya clip, dia bisa diklip ke topi kalian. Jadi kalau kalian menggunakan topi, di bagian flat itu kalian bisa ngeklip si easy clip ini, supaya si kamera ini bisa digunakan seperti POV kalian ya, lagi berjalan gitu. Nah, ini cukup diklip aja ke topi kalian, terus si Go 3S ini kan tinggal tempelkan saja seperti ini, karena dia ada magnetnya. Nah, dia cukup kencang magnetnya, jadi kayak klip kenceng banget. Ini tinggal kalian klip aja ke topi kalian dan kalian bisa tinggal jalan, dia bisa menangkap videonya dalam keadaan yang sangat stabil. Nah, ketiga ada si magnetic pendantnya guys. Jadi ini kalung dengan magnetik. Ini magnetnya di sebelah sini guys. Jadi kalau kalian ingin membuat video POV, ini tinggal kalian tempelkan aja. Nah, seperti itu. Karena di belakang dari si Go 3S ini ada magnetnya guys. Jadi dia bisa menempel di semua permukaan yang ada magnetnya ya guys ya. Seperti di kulkas, di bodi mobil, di bodi sepeda, di gagang pintu dan sebagainya. Itu yang ada magnetnya itu kalian tinggal tempelkan aja dan dia udah berdiri ya. Itu yang menurut gua cukup unik ya. Jadi dia kalian bisa merecord video dengan kondisi hands free gitu ya. Jadi kalian nggak perlu pegang-pegang kameranya, kalian bisa cukup menempelkan di berbagai permukaan dan kalian udah bisa bikin videonya gitu. Jadi ya kurang lebih setelah pemakaian 1 bulan, itu aja sih kekurangan dan kelebihan yang gue paling notice ya. Mungkin masih banyak lagi feature-feature lain yang belum gue review di sini, karena gue yakin kalian juga udah nonton di video-video orang lain yang lebih detail ya. Karena dia ada berbagai menu lain yang bisa kalian gunakan gitu. Cuman beberapa kekurangan kelebihan tadi itu yang paling gue notice ketika pemakaian sehari-hari gitu ya. Nah, kalau kalian mungkin ada pertanyaan kan boleh komen di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kalian like, share, dan subscribe to our YouTube channel. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!